warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek kelas minat saya, yaitu video proses menggambar. Latar belakang saya tuh ingin seniman-seniman bisa menikmati dan terbantu dan terinspirasi dari video saya. Minat saya yang bertahan dari kecil hingga sekarang adalah seni gambar. Jadi saya harap saya mengikuti jalan yang benar dan meneruskan minat saya dengan proyek kelas minat saya. Apa proyek kelas minat saya? Proyek saya itu membuat video proses menggambar saya dan membagi beberapa tips and tricks. Saya memakai bahasa Inggris saat pembuatan video ini karena saya ingin video ini untuk semua orang dari berbagai negara. Jadi bagaimana cara saya membuatnya? Pertama, saya merekam proses menggambar saya dan memakai aplikasi menggambar saya yaitu Ibispaint X. Lalu saya memindahkan video mentahnya dari tablet saya ke laptop untuk diedit. Saya menggunakan CapCut sebagai video editing software. Lalu saya merekam suara saya untuk menarasi video. Terakhir saya mengedit video lalu diuploadkan ke YouTube. Awalnya saya ingin diuploadkan ke TikTok karena saya sudah punya penggemar di sana, tetapi di TikTok tidak bisa menguploadkan video yang terlalu panjang, jadi saya memutuskan untuk membuat channel di YouTube. Sebentar. Tadi itu videonya saya merekam videonya itu 19 menit. Tapi saya record lagi jadi 8 menit. Tapi mungkin aku akan skimming. 8 menit oke kok. 8 menit. Oke. Kita tonton. Oke. Masih dalam durasi presentasi. Oke. First, you will find to show you how I call this drawing. This a disclaimer. Aku nggak set soundnya bentar ya. Aku soundnya nggak masuk. Show you how I call this drawing. Just a disclaimer that I am not a professional artist and I was 16 years old and English is not my first language. So I will try my best to make something as understandable. Sketch out the drawing. The drawing. Yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini saya akan latar belakang saya sendiri film ini mulai prioritasnya adalah karena saya memang ingin menganalisis filmnya lebih dalam dan juga saya memang lebih mengembangkan ini saya ada pakai dulu karena beberapa saya ada beberapa spoiler jadi agak jadi sinopsis singkat filmnya adalah saya lupa. Jadi film Parasite ini tuh nyeritain tentang keluarga dari kelas bawah yang ingin coba naik kelas dengan cara masuk ke bekerja di keluarga orang kaya dan mereka ini pura-pura menjadi profesional. Di awal tuh memang mulus tapi ketika di akhir film ini udah agak kacau gitu, agak dan terbongkar rasanya. Jadi Parasite itu adalah
film Enggak, dari kan itu kaset kan. Oh, Kaset definisi itu kan itu kan mendompleng kemudian mengambil keuntungan menguntungkan gitu. dari ya, Hmm. dan monetasi. Itu yang dilakukan oleh keluarga itu. Dan jadi pen akun ini efek keluarga, namanya keluarga Kim. Juga satu part dimulai dari ditawarin oleh temannya untuk jadi guru les, dan ini mengambil kesempatan ya kenapa enggak kita jadi satu murid di rumah untuk barengan. Dari awalnya dari sini ke adiknya, jadinya guru les art, guru musik, dan dari ya, lalu ke ibunya satu, dan mereka semua kerja di satu rumah itu, namun belum tahu gitu, keluarga itu nggak tahu kalau misalnya ternyata mereka kelompok. Ini di scene awal itu dari ibu yang sudah berhasil ngajak Ini. Ini dijepit atau di... Nah, jadi pertanyaan terbesar saya adalah, apa sih faktor yang membuat keluarga Kim ini tuh berperilaku membunuh keluarga Park? Jadi di akhir ini ketika sudah ketahuan tuh puncaknya ada di keluarga ini tuh ternyata keluarga Park tuh dibunuh oleh keluarga Kim karena ya emang ada situasi yang ternyata keluarga Park ini tuh bisa dibunuh gitu. Di sini saya mengambil konsep kesenjangan sosial dan juga kelas sosial. Jadi secara definisi itu kesenjangan sosial adalah kesenjangan atau ketimpangan dan ketidaksamaan dalam memperoleh manfaat ataupun sumber daya, dan terjadi perbedaan dalam masyarakat. Dan untuk kelas sosial ini sangat terlihat di film ini karena kedudukan antara dua keluarga tersebut tuh sangat terlihat dari segi ekonominya dan status sosial. Di awal juga sudah terlihat bahwa dari segi looks rumah dua keluarga itu sangat berbeda. Jadi keluarga Park ini kan dia tuh tinggal di rumah komplek besar, di komplek dengan lahan itu luas sekali dibandingkan dengan rumahnya keluarga Kim yang hanya semi basement, jadi di bawah apartemen. Dan ini tuh sangat terlihat di awal sampai akhir filmnya. Dan ini yang saya sangat suka karena selain menggambarkan kesenjangan yang terlihat ini tuh, film ini tuh memberi visual symbolism sebagai contohnya ini ada scene menaiki tangga. Jadi di Parasite ini tuh banyak menampilkan scene-scene tangga yang menunjukkan tentang perbedaan antara kelas. Kalau misalkan menaiki tangga itu tuh diibaratkan sedang melewati memproses mobilitas sosial. Dan juga ini dan sebaliknya ketika keluarga Kim turun, ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya tuh mereka tuh kembali loh ke posisi awal mereka ini, ke realita hidupan mereka yang sebenarnya. Dan ini juga salah satu scene yang membuat saya sangat teringat dengan film ini, yaitu ketika keluarga Park ini bersyukur karena adanya hujan. Bersyukur karena adanya hujan dan gak ada polusi gitu. Bagi mereka ini kan hujan tuh sederhana ya, kayak hujan aja gitu turun, dan mereka berada di tempat yang aman karena emang posisi ekonomi mereka juga
berbeda gitu dengan keluarga Kim yang ternyata mereka ini tuh kalau setiap ada hujan atau bencana alam ini agak kesulitan gitu menghadapi kehidupan seharinya karena mereka tinggal di rumah semi basement uh, yang sangat di bawah, itu sangat memudahkan air untuk masuk ke rumah mereka dan menelan barang-barang mereka gitu. Jadi, sangat berbeda. Lalu nah, kembali ke analisis. Menurut saya, kenapa mereka bisa melakukan kriminal tersebut itu karena dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Karena ada tekanan ekonomi juga, karena perbedaan ekonomi kan sangat mendorong mereka untuk membuat kriminal, serta mereka juga harus beradaptasi dengan perubahan keadaan gitu. Oke. Dan dampaknya ini mereka ini memanipulasi identitas mereka masing-masing sampai akhirnya terungkap. Dan juga dampak dari mereka memanipulasi identitas ini tuh terbentuk solidaritas keluarganya, kayak saling menutupi, bohong, dan ada perubahan moral yang di ending ini terjadi kriminal gitu. Padahal awalnya kan emang mereka ini cuma ingin kerja di rumah tersebut. Jadi kembali ke definisi awal ya, yang parasite ini kan parasit ya. Berarti hidup atau tinggal di makhluk hidup lain yang akhirnya ini mengambil nutrisi atau mengambil keuntungan dari makhluk hidup inangnya itu. Nah, menurut saya di film Parasite ini tuh awalnya tuh ditunjukkan kayak mereka ini cuma ingin kehidupan yang lebih baik gitu dengan cara mobilitas sosial itu ingin naik kelas. Namun di pertengahan film ini ada kayak kendala. Jadi ada beberapa hal yang mendorong mereka untuk melakukan kriminalitas tersebut. Terus ada di refleksinya ketika saya udah berhasil analisis film ini, saya tuh jadi lebih tahu gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi di film ini lebih dalam. Dan kedua, ini saya pribadi lebih ngerasa kayak dari scene yang hujan tadi, dari scene ini, saya ini kayak lebih paham kalau misalkan even bencana alam yang sesimpel itu tuh ngaruh ke berbagai aspek orang di kelas tertentu. Dan saya lebih kayak setiap ada hujan tuh jadi lebih bersyukur gitu, lebih refleksi ya. Terus ya, dan kayak saya lega udah bisa menganalisis film ini dari segi fotografi dan kondisi permasalahan sosial dan ekonominya. Udah, mungkin kurang lebih itu seperti itu. Terima kasih. Ya, Kiai akhirnya bimbingan dengan Bu Lia. Iya, Bu. Sosiologi ya. Iya. Ya, tadi kan mau saya nih. Terus karena Kiai pengen lihat detilannya, jadi saya akan ke Bu Lia aja dulu sosiologi ya. Karena sebenarnya memang ini terkait hal ya. Peraturan ekonomi masyarakat di tataran negara ya. Jadi kalau mau ya dibimbing oleh Pak Rahmat, tapi saya juga bisa sih. Mengenal dulu akar permasalahannya, karena itu saya refer Cai ke Bulia. Di sosiologinya harus paham dulu gitu, bagaimana ketimpangan itu menjadi peta yang sangat krusial ya bagi negara akhirnya, karena kan perekonomian itu terlihat banget ya, pengaturan distribusi pendapatan negara itu tidak berhasil. Jadi di Korea yang kita lihat di film-film rapi,
enggak seperti itu juga karena memang eh, segmented sekali dan mereka juga di sosiologinya itu sara banget gitu. Jadi kamu miskin, saya kaya itu beda banget tuh. Kalau di Korea tuh kasta banget. Kamu harus memperdalam itu tuh, makanya saya refer ke Bulia. Kamu harus memperdalam itu. Kalau di Indonesia kan tidak begitu banget ya. Di Jakarta misalnya, kita betul-betul masih bisa berdampingan itu di depan rumah mewah, di depannya ada rumah bedeng, tapi karena kita Muslim kita bantu gitu. Ada Jumat Berkah. Karena saya punya rumah di Tebet itu, begitu depannya itu kampung kumuh, di sininya rumah-rumah mewah gitu. Itu rumah nenek saya ya. Jadi masih berbagi gitu. Kita selalu bantu gitu orang-orang di bantaran Sungai Tebet tuh yang sekarang jadi ekopark. Dari dulu kita bantu gitu. Eh, Kemudian dia boleh buka warung di depan rumah kita gitu dan dia sampai dia terima kasih banget dia bisa sekolahin anak-anaknya dari warung itu gitu ya. Jadi kalau di Korea nggak begitu. Perumahan mewah ya perumahan mewah nggak boleh masuk orang-orang seperti tadi kecuali dengan jalan rahasia yang pakai di film itu. Saya nonton ternyata film itu ingat jadi oh iya saya pernah nonton tapi memang nggak full film karena nggak bisa dilihat di Netflix ya tapi cukup banyak ternyata partnya. Jadi kan dia kalau masuk rumah itu dari gorong-gorong kan. Terus nah sampai segitunya lah kan nggak ada yang bukain pintu buat mereka untuk bekerja informal buka warung kayak di Indonesia di depan rumah bagus gitu kan nggak ada. Kalau di sini ada di Indonesia karena itu harus dipahami dari sisi sosiologinya juga. Jadi bahwa kapitalis itu juga berdampak sangat buruk di perekonomian negara gitu ya. Itu juga harus kamu pahami dari sosiologinya dulu. Makanya saya nggak mau itu nggak mau cai nggak jangan ke besarnya dulu tapi pahami dulu yang minornya dulu. Itu yang saya apa? Saya maksudkan kenapa cai harus ke sosiologi dulu gitu. Bukan berarti menolak cai untuk saya bimbing ya di ekonomi, tapi pahami dulu akar masalahnya supaya nanti memahami besaran perekonomiannya seperti apa gitu. Cai. Saya pikir cukup berhasil ya, karena kan di set latar belakangnya melihat akar masalah dulu dan Cai sudah bisa menjelaskan akar masalahnya ini loh ternyata. Nanti kalau mau diperdalam lagi, kenapa itu bisa terjadi? Boleh tuh dilanjut ke ekonomi negara, ekonomi makronya seperti apa gitu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Iya, selamat ya, Cak ya. Coba lihat lagi ke belakang apa aja isi analisisnya. Saya ngambil dari satu konsep yang kesenjangan dan kedua yang saya suka adalah visual symbolism yang dipakai di film ini tuh lumayan sangat banyak dan sebenarnya tuh itu bukan sekedar kayak mengambil scene doang tapi ternyata di balik scene itu tuh ada makna lain dan itu yang saya suka dari film ini. Ini kalau untuk diri seorang Cai ya, tentang minat Cai secara keseluruhan ya. Ini tuh part apanya sih? Ya, maksudnya misalnya ibu kan core-nya di pendidikan ya, sejauh-jauhnya lebih ke arahnya itu misalnya ke pengembangan manusia misalnya core-nya ya, baik itu guru maupun anak. Sekarang ternyata sekarang ada amanat ke pengembangan sistem gitu. Tapi intinya adalah core ibu itu di human development, human and system development gitu ya, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian dengan warna agama yang kuat, karena itu adalah dasarnya. Gitu. Kalau ibu bisa describe apa pekerjaan ibu Rana hari ini. Nah, kalau Cai boleh memberi sebuah deskripsi utuh ya tentang Cai yang Cai pahami hari ini aja ibu pengen tahu. Dari segi apa? Ya setelah beberapa kali atau setelah ini tuh oh ternyata memang saya ada minat ke arah sosiologi atau sebetulnya saya lebih lebih ingin membuat sebuah menjadi produser film yang di film-film itu saya banget tuh misalnya gini sekarang kan film-film yang ternyata booming misalnya kayak Satu Kakak Tujuh Saudara itu kan itu nggak pakai makeup bukan orang-orang yang cantik lagi gitu semakin natural semakin dekat dengan keseharian semakin relevan sekarang bisa naik film tuh jadi bukan yang hidung mancung bule dan ini lagi gitu nggak gitu sekarang kemarin misalnya Mbak Boy Wong coba bikin film yang mirip dengan Satu Kakak itu tapi
Karena menggambarkan ini ya, apa namanya istilahnya itu apa sosial, kondisi masyarakat. Nah, sekarang lagi begitu tuh trennya ya. Nah, apakah seorang Cai melihat dirinya itu ada kemana saja nih arah minatnya gitu ya setelah Cai menggali ini? Pertama sih saya mau analisis film ini karena emang hobi nonton film, dan film ini tuh berbekas aja di saya karena saya udah rewatch ini sekitar 3 kali, dan ternyata ada nih hal-hal yang bisa dikaitin dengan akademik, itu mulai dari um, sosialnya dan kondisi ekonominya. Mungkin saya masih enggak. Kayaknya melihat dari lingkungan ya, saya tuh terinspirasi buat jadi guru juga. Nah, saya rasa tuh Alka tuh kayak Alka tuh satu-satunya sekolah ya yang selama ini saya jalani tuh punya expert yang luar biasa di bidangnya, dan kayak kayaknya jadi guru keren gitu. Jadi banyak banget guru yang benar-benar inspirasi. Contohnya kayak dia pasti Bu Ayu, Bu Tari, Bu Diana, dan Bu Lia. Jadi mereka ini sangat menjurus gitu. Dan I think buat ke titik poin itu saya masih dalam proses ya. Dan pengen sampai ke titik itu. Keren banget. Jadi gini, kalau nggak dapat kerjaan di mana aja jadi guru aja gitu. Itu di zaman kita masih begitu ya. Jarang yang kayak Bulia, Pak Isan fresh graduate terus langsung jadi guru padahal punya background pendidikan yang nggak main-main gitu ya. Ya alhamdulillah memang kalau begitu Cai harus punya kepekaan terhadap lingkungan gitu. Karena pendidikan itu tidak boleh lepas dari tempatnya, harus kontekstual dia. Kita mau bikin sekolah di Makassar ya kita harus perdalam sosiologinya Makassar dan sebagainya. Baru kita bisa bikin sesuatu yang numbuh akarnya. Karena root itu kan ke dalam ya, dalam tanahnya, di mana dia dipijak, di mana langitnya, beda dengan Bandung gitu. Prinsip boleh sama, tapi warnanya, jenis kegiatan itu harus sangat berakar kepada sosial budaya di tempat itu. Jadi ya make sense, make sense. Ibu pengen make sense-nya itu sebenarnya Cai ini siapa sih gitu kan? Karena data aja, ibu belum punya banyak data tentang Cai ya. Kan Cai kemarin KS-nya hewan kan, tiba-tiba apa-apa. Ini Cai mau apa sih? Mau kemana sebenarnya? Tapi ini lebih make sense. Selamat ya Cai ya, mudah-mudahan bisa terus pepet Bulia untuk memperdalam persoalan sosial kemasyarakatan. Mungkin Bulia bisa kasih komen, ada Bulia di belakang. Ada. Ya, sebetulnya saya mau ngasih pendapat dari sisi proses. Nah, sebetulnya saya membiarkan Cahyo untuk mau ke arah mana sebetulnya, dan relatif sayanya menunggu gitu. Nah, kalaupun misalkan prosesnya lebih baik gitu, kita bisa berdiskusi lebih banyak sejauh mana sebetulnya perilaku-perilaku dalam film itu, scene-scene apa yang kemudian mencerminkan kelas sosial gitu. Jadi kan kalau kelas sosial terus kemudian itu kan yang jelas dicirikan oleh status sosial. Nah, selain status tapi juga ada privilege, itu kan kita belum bahas di situ. Terus kemudian kita bahas juga misalkan kepemilikan gitu. Jadi sebetulnya film itu sangat sangat visual simbolisme terhadap kelas sosial gitu. Jadi mungkin kalaupun mau diperdalam ke arah sana, maksudnya dari saya kebayang sih maksudnya ketika nonton film sense sosialnya tuh muncul gitu Bu. Jadi ketika satu scene mengadegankan gitu ya sebuah kepemilikan sosial, privilege. Tadi kan Cai kan highlightnya yang berkesan kan ini ya. Jadi ini kan ada satu monolog ya sebetulnya dari istrinya gitu ya, bahwa oh nih cerah nih gitu. Nah itu sebetulnya banyak, nggak hanya di sini gitu. Ketika misalkan mulai turun hujan dan mulai banjir, itu kan ada adegan-adegan yang menunjukkan bahwa mereka tuh nggak punya privilege ketika turun hujan gitu. Mereka nggak kepemilikan
status sosial dan segala macam itu sangat sangat kontras ketika turun hujan gitu. Jadi sebetulnya bisa lebih diperdalam terhadap tadi ya mengkawinkan tadi kan Cai lebih suka scene-scene film gitu. Nah, itu dengan konsep-konsep yang sederhana aja dulu, jangan yang besar gitu, tapi itu tajam dan konten gitu, Bu. Itu aja sih. Ya, benar. Jadi kalau kalau presentasinya pintas malah lebih mirip mirip anak broadcasting. Kamu sisi gambarnya, angle-nya lebih ke sana. Jadi emang kalau makanya saya refer ke Bulia kan, karena harus tahu nih sisi ya sosialnya, kelas sosialnya ini belum terlihat. Ini lebih kayak anak broadcasting, ada sudah ada tapi belum terlihat kayak gitu. Belum ada misalnya nggak tahu apa, misalnya Max Weber atau apa itu kan tokohnya sosial ya. Jadi bagaimana dia ininya menyajikannya gitu. Tapi sudut pandang kamu menarik, menarik sekali dia ngambil scene hujan ini tangga itu sudah tapi tinggal diperdalam secara keilmuannya itu aja sih tambahannya begitu. Ya kalau saya kan ngajar cai di 2 semester ya manajemen sama pengantar bisnis. Cai ini kuat sebenarnya untuk pendalaman teori. Analisisnya bagus, dia hafal kurang luas tapi hafal banget teori sebenarnya, tapi harus dipancing ya untuk menganalisa sesuatu harus dipancing. Kalau nggak keluar. Padahal bisa kurang percaya diri aja sebenarnya. Padahal bisa banget hafalnya itu kayak buku. Dia kayak buku gitu. Jadi kalau udah baca semuanya kayaknya hafal. Nggak tahu gampang hafal mungkin ya. Saya melihatnya pokoknya kayak buku aja. Semua catatan saya pikir nyontek ternyata enggak. Emang cair hafal aja semua catatannya gitu kan. Itu luar biasa itu. Kekuatan Cai memang mungkin di ilmu-ilmu sosial ya, yang hafalannya banyak gitu. Tinggal bagaimana Cai yang hafalan itu nggak cuma hafalan mati kan, ada implementasinya. Belajar tuh untuk menganalisa, meluaskan pemikiran gitu. Kritis, harus kritis kalau udah ngapalin itu implementasinya apa? Kasih tuh, itu membantu orang untuk berpikir kritis tuh yang X6S facet itu kamu belajar setiap teori kamu six facetin sendiri gitu. Itu kamu akan jadi kritis nanti ya. Belajar itu. Mm-mm. Kenapa dulu Ibu propose six facet itu? Karena itu kan understanding. Jadi bahwa sebuah pemahaman itu kalau mau utuh, coba dari 6 sisi itu. Jadi kalau 6 sisi itu bisa, udah bisa ngejelasin, terus bisa tahu aplikasi di mana, bahkan bisa menginterpretasi, nambah POV dari sudut pandang lain, melotok gitu. Gitu. Ditambahin misalnya ada self understanding-nya, self knowledge-nya, bagaimana itu dampak ke aku, refleksinya, kemudian cara belajarnya seperti apa, terus dibagikan ya di empatinya. Itu komplit sebetulnya. Nah, jadi kalau mau membangun seorang guru nih, kan guru itu dia harus tuntas dalam belajar sesuatu. Kalau nggak tuntas, nggak bisa ngejelasin dengan cara yang sederhana. Jadi Cai, menurut Ibu, Paraset ini kan kaya ya, expertnya ada gitu. Jadi sih kalau Ibu pengen, Ibu kurang wow, kurang di-wow-kan dengan presentasinya. Iya, kurang banyak kontennya. Jadi kita nggak kenyang gitu, cuma kayak apa bites, like only bites. It's not main course gitu. Jadi nggak kenyang nonton ininya. Padahal kan kita nonton kan our expectation is higher than this gitu. Oke, nah kalau boleh ditambah dulu untuk revisi. Baik, terima kasih atas masukan dan komentarnya. Saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Cek cek. Cek 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 cek. Tes tes. Tes 1 2. Cek cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Gilang Purwati. Hari ini akan mempresentasikan project kelas minat saya. Kalau dalam bahasa Inggris boleh nggak, Bu? Okay. First, I'm going to introduce what I've been up to. There's a table of content. I'm going to describe the project, and I'm going to tell you the initial idea of the project. Then I'm going to define the problem, presents the solution, and then I will present the results of that solution, and then presents the result of my reflection. Title of my project is Taman Akademos, and the product will be a prototype and an essay. What is Taman Akademos? Oh. Oh yeah, I know. Yeah, I took the name from that. So my Taman Akademos is a digital platform and website that in short term combines all of this platform in a collective manner and organized and systemized, so that with the intention of giving anyone who has internet the ability to learn anything they want in the best way they can, basically. So I'm going to explain each one of these platforms first. First, there's the well-known one, Ruang Guru. Is most people know it as only the substitute course. Is that what it's called in English?
But Ruang Guru also has an application, and that application has lists of curriculums and lots of videos, lots of resources, essentially, where students can learn with their gadgets. And the resources are organized systematically as according to school's curriculum. And they don't only just have their lessons organized in one curriculum, they have multiple curriculums. Okay. And then there's Han Academy, which is also a an online learning platform. Unlike Ruang Guru, Han Academy is free. Ruang Guru has some free stuff, but most of it is has to be paid. Most of it is behind subscription wall. Han Academy is free, but it's English. It's most of their videos and courses are in English, and they do not follow any curriculum. They only group lessons and resources by subjects alone, though they have quite a lot of them and they cover almost most of them. They cover most of them, so people find Han Academy especially useful. Next there's Learn Anything, which is not a well-known learning website, because all it does is essentially allows you to search whatever you want to learn, and it will give you what people like to start from. Like, it's a website that gathers resources not by one person and searching it up online, but it's by lots of people who just simply think whatever they found useful on the internet should be discovered by other people who wants to learn it. So it's just like a connecting website from anyone who has knowledge about something that is good to anyone who wants that knowledge. The other, there's this purple thing. It's a mobile app called Flip. This is also not as well known, but it is an application where you can form study groups online, and then there's the feature where you can post how long you have been learning. So like maybe you can also have streak counts, and then you can do Pomodoro sessions together. You can basically learn together without any communicating, just like you know that the other person is learning. And what this application helps is mostly with motivations and maybe a little bit with making friendships. And the last one is Brilliant. This is quite well known because they have lots of sponsors. This website is also a learning platform. There's a subscription part, but there's also a free part. But the special thing about this website is that it mostly teaches people using visual diagrams and interactive games. So if I want to show you an example,
Or maybe, oh yeah, there's an example. This is one of their courses about math. So you're basically playing with vectors and graphs. It's quite cool, and I think people would like it. Okay. The question is, why would I choose these websites, these platforms specifically for my ultimate project? Before that, I'd like to highlight the main the main proposal of my subject, the thing that I think makes a difference above all. My signature, the signature of my project. First, I want there to be a knowledge tree. It's lagging. So Taman Akademus basically is a platform, learning platform. But what make it different from others? Maybe you just can tell us. Okay. First, there's a knowledge tree. Like, there's a knowledge of everything, and under that, there's other things, maybe splitting into social science or like MIPA, IPS, but there's still a lot of question about how the tree is going to be architecture figured out. But the thing that I'm going to be focusing on the prototype is the branch in math, because it's quite a lot. Second thing is I want each subjects to be handcrafted, to have a course complete with sources and further learning. So I don't only want it to be like, oh, here's this paper, you can learn anything from that. I want it to have links and citations to other sources where then students can find them and learn themselves. Okay, and the last thing is I want it to be also an interest sharing platform. What I mean is, I wanted to have something social about that platform. The first thing that I want is for people to be able to comment their questions to each subjects, and maybe have the most asked questions be featured on the knowledge tree. The second thing is I want students to be able to link their share their interest by writing it in that platform and linked it to the knowledge tree. So if anyone is curious or interested in exploring, interested in application and doing something applicable about the subject they're learning, they can explore other people's projects and perhaps make friends. Okay, moving on to the next chapter is the initial idea. When I think about an idea for a KS project, I see that it's not very different from the concept of Ikigai, where it consists of what you love, what you are good at, what the world needs, and what you can be paid for. Except KS also includes what
you yourself need, and it doesn't really care much about whether you can be paid for it or not. So I rose to the conclusion of making a education website from what I need first, because I often want to have everything already ready for me to be learned, instead of having to search it again on the internet or maybe go through books. I want to have knowledge. Yeah, one-stop platform. Oh, and then the question came: has the use of technology have been utilized to its maximum potential for education? We know that technology has helped education with accessibility. People who are too busy to attend schools can learn on their spare times with their phones. People are far away from schools can learn from their gadgets. And then I try to find the problems in education that may be able to be solved with further technology development. The first is language barrier. I found that me as a student who is quite fluent in English, able to understand English quite accurately compared to my classmates, find it easier to understand general subjects, because if I do not understand a subject that is presented by a teacher, I can simply look it up online and search for an explanation better suited for me personally. Yes. The next is an inaccurate or misleading informations. Inaccurate informations is everywhere. You cannot really avoid it, and misleading informations are perhaps more preventable, because okay, moving on. Lack of directions or guidance. Though people on faraway places can learn on the internet, they do not have the guidance that an actual teacher would be able to give to help their education. Okay, solution. First, for the language barrier, it's clear that Khan Academy is like quite a big player in this, because it already has lots of courses, it has good quality, but the only thing that prevents Indonesian people from using it more is because of the language barrier. The two platforms that doesn't have this, the two example platforms that doesn't have this problem is Ruang Guru and Zenius. But I'd like to take it a step further to say, I'd like to take a step further to question what is a language? So language is basically a communication medium
And I want to question whether the language that is used in Ruang Guru and Zenius is the best communication medium that could be used for education. And from that, I'd like to look at Brilliant again. It's in English, so it won't. It's in English, so Indonesians probably won't know it much, but it utilizes a lot of visual problems and visual examples. It helps you think logically without having to have a concrete definitions of rules. This is only the math aspects. There's lots of more, but it's not wrong to say that it mostly focuses on math and programmings. So basically my solution is to make a handcrafted course for each subject complete with source and further learning. The source and further learning are referenced from Ruang Guru. And handcraftedness, I wanted to have a lot of visual aspects so that people can understand it better. Yeah, with no language barrier, so I want it to be in Indonesian. Oh, and how I'm going to make these courses available to be visualized is with Obsidian. Obsidian? No, it's Observable. Observable is basically an organization that provides free data visualizing tool where you can make basically like sort of these websites that has the things called cells. And in these cells you can program, and the program can create graphics, and you can also play with that graphics. So basically you can make a game out of this. But the good thing about this is that it has a format that that can be easily understood. So Observable going to be a huge part on it, on the handcrafted course. The next is solution for inaccurate or misleading information. Actually, I'm gonna skip that. Oh, the next one is lack of direction or guidance. For platforms like Khan Academy, it guides learners by subjects. But for platforms like Ruang Guru and Zenius, it guides students by curriculums. But since I want this website to be available for both learners who wants to study with curriculums or study by themselves subject-wise, I'm going to map all of the subjects in the most general way. So what if we map the entirety of knowledge itself? So the first I was thinking about a tree. And then if I were to want to include curriculum's path, I could just connect strings from the tree. There's already lots of examples of knowledge trees. Here are just the ones that I found online on Google.
but there's lots of more. I don't know. Maybe. Yeah. Still don't know. I haven't researched it at that. No, but it's yeah. Huh? Okay. But there's a conclusion later on. Oh. Ada. But these examples doesn't I'd heard that these examples doesn't really help enough for learners to figure out their path. So I'd like to include prerequisites of knowledge. It's supposed to be prerequisites. Oh, prerequisites. Prerequisites. It's a typo. I understand that it is a common word in education, but what is opportunity? It's explained later on. So with the tree also having the connections of the curriculums and the prerequisites, I think it wouldn't be much of a tree anymore since there's so much connections. So it's going to be mostly visualized in this form that is a network. Though I would need to evaluate on the organizations of these networks. Okay, going back, I have given the solutions to 2 of these problems, but there's actually another one, which is lack of motivation. Now, when it comes to learning, Al-Kautsar propose that learning is for kehidupan jiwa. But it would be hard to learn but it would be hard to learn without a clear direction, without anything that could intrinsically motivate you to learn. So in the knowledge tree, I want to include opportunity ties. Basically, it tells it may be like a list for each subjects that tells the learners what opportunities they can get from learning those things. So for expanding the knowledge that they have now, so they can have a further vision. Exploration. Yes. With your opportunities. Yeah. That's why you said that. Basically, you tell the learners why they would want to learn these. Yes. And make choose which path that you will go. Yes. Something like that. Yes. There's a bit of time for exploration. Huh? There's no time for you need
more time for exploration. For making your product. Oh, that would be obvious, but So we can say that we're so sorry because this topic is very much interesting because you didn't even open your session for question answer. But Yeah, you but- already jumping because this idea is very much interesting. But maybe what I can conclude so far, ini baru tahap awal. Dia sedang mencoba untuk Ini brainstorm ya. Iya, Iya. iya. Kita rasa juga ini bagus. Kita terusin dulu Iya. ya. Sebentar, terusin dulu apa selesai ya. oke. Kenapa kita langsung nanya, takutnya kita sampai ujung juga nggak ketemu nanya apa ini di tengah-tengah udah. Mana ya? The next solution for lack of motivation is friends. The next solution for lack of motivation is friends. Friends. Okay, Yeah. friends. That's where the social sharing, Social passion sharing thing comes in. The reason why I write this down is that the star is actually a logo for a website called Perfectly Imperfect. It's somewhat like a modern Instagram, but it focused mainly on somewhat like that, but it has every post grouped in I don't know what it's called, but it's subject wise. So basically, you only post something